Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-maqsudi fil wujudi karamhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya fattahu ya alim amma ba'du. Amma bisyartin wa tafsilin wa tawkidin mutadamin bima'na syarti. Asyartu tahtaju ila al-jawab. Al-jawabu kama qala Syekh Ibnu Malik fi kitab Al-Fiyah. Amma kama hamayaku min sayyin wa fa'litil witilwiha wujuban ulifa. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram segenap para alimul ulama, para kiai, para ustaz, para jamaah, para bapak-bapak, para santriwan khusus hadratil mukarram wal muhtaram, guru kita pimpinan pondok pesantren Hidayatul Ikhwan 4, Syekhinal kiram, Syekhinal mahbub, Syekhina wa murabbi ruhina pun abah hafizahullah ta'ala alaihi wa ra'a nafa'ana ya Allah bi'ulumihi wa lutfihi wa husni adabihi amin ya Allah ya Rabbal. Yang saja saya muliakan guru kita Al-Ustaz Muhammad Rais Iskandar hafizahullah ta'ala alaihi wa ra'a nafa'ana ya Allah bi'ulumihi wa lutfihi wa husni adabihi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saja saya muliakan para qari'in yang telah membacakan surat Al-Quran yang begitu indahnya. Mudah-mudahan kita akan semua guru-guru kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya muliakan para hadirin jamaah bapak-bapak, terusus umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah, dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaz, kitab Hawashi Syarwani kitabnya Imam Syarwani, kitab Tuhfatul Muhtaz adalah kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimana kitab Tuhfatul Muhtaz Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Matan Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, diberi nama kitabnya Tuhfatul Muhtaz. Kemudian kitab Tuhfatul Muhtaz disyarahkan dengan lebih jelas, disyarahkan dengan lebih rinci, namanya Hasyiah oleh siapa? Oleh Imam Syarwani, diberi nama kitab Hawashi Syarwani. Nah, dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan bahwasanya inna afdhala layali wa lailatul maulid syarif summa lailatul qadar summa lailatul jum'ah. Dikatakan oleh beliau bahwasanya sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling sempurna dari seluruh malam-malam yang ada adalah malam dilahirkannya baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam lahirnya Nabi, kemudian malam Lailatul Qadar, setelah malam Lailatul Qadar, kemudian malam Jum'ah. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid Nabi lebih mulia, lebih agung, lebih unggul daripada malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, malam turunnya para malaikat Allah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia, lebih unggul daripada malam Lailatul Qadar? Sebagaimana Imam Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Mawahib ala Dunia, beliau mengatakan malam Maulid lebih mulia, lebih unggul daripada malam Lailatul Qadar karena 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam Maulid Nabi, malam turunnya, diturunkannya dan dilahirkannya baginda agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam Maulid Nabi, malam lahirnya Nabi adalah malam dilahirkannya seseorang yang diberi anugerah tersebut. Jadi kalau bukan karena adanya Maulid, tidak ada malam Lailatul Qadar. Benar apa benar? Benar. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak untuk umat-umat yang lain. Sedangkan malam Maulid Nabi, malam lahirnya Nabi adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak untuk umat Nabi Muhammad saja, melainkan untuk seluruh alam semesta di muka bumi ini.
Itulah sebabnya Maulid Nabi lebih mulia, lebih unggul daripada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Imam Al-Muhammad Al-Syed Al-Habib Muhammad bin Alu Al-Malik Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Imam Asyad Amin Qutbi rahimakumullah. Imam Asyad Amin Qutbi berkata, ya Lailatul Isnin, mada sabahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu sehingga engkau menjadi wangi, sehingga engkau menjadi mulia, sehingga engkau menjadi agung, sehingga engkau menjadi sempurna, sehingga padamu lah lahir hari-hari yang mulia, lahir hari-hari besar dalam Islam. Kenapa? Karena padamu lah lahir sosok yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau bukan karena adanya Maulid, kalau bukan adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada hari besar dalam Islam, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada apa-apa kalau bukan diawali daripada lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang kabeh yang diuji untuk memperingati dan mengagungkan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu perbuatan yang mulia. Tetapi loba keneh Pak, golongan-golongan jelema di luar sana anu mulut kotorna berani mengatakan bahwa maulid eta, bahwa jelema anu diuk di majlis-majlis maulid eta telah melakukan dosa besar. Cek golongan itu naon cek mah maulid bid'ah, maulid eta bid'ah dolalah, maulid bid'ah anu sesat, maulid eta sumber kesyirikan, maulid sumber kemusyrikan. Aya eta golongan, nyaeta golongan-golongan anu dongo, golongan-golongan anu teu ngarti kana takhrij hadis, golongan-golongan anu teu ngarti kana kaidah fikih, golongan-golongan anu teu ngarti kana mustalah hadis. Kurang bahas banyak. Lamun orang dulu maulid bid'ahna maulid, luarna kafarna maulid eta, kafarna luarna teh bid'ah. Tetapi intisari anu aya dina peringatan maulid, lubadna anu dina aya peringatan maulid lain sesuatu anu bid'ah. Tadi di maulid dia dibacakeun Al-Qur'an, apakah membaca Al-Qur'an sesuatu anu bid'ah? Lain Pak. Orang di maulid video sanggeus acara ieu orang dahar babarengan Pak. Dalam kitab dijelaskan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi kekasih Allah, diangkat menjadi khalilullah karena 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada selain daripada perintah Allah. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim makannya selalu bersama, tidak pernah sendiri Pak. Untuk acara kos Mang Latif madana sorangan, bota masuk semputan bayasan kanyuan kumeng teh bebek Haji Abbas. Cemperna Nabi Allah Ibrahim dari sorangan, bahkan lamun Nabi Allah Ibrahim dari sorangan beliau rela jalan kaki berkilo-kilo Pak hanya untuk mencari teman makan. Iya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Mang Latif ge sarua, Mang Latif lumpang berkilo-kilo horeng teman yang dahar jajaluk ngaranna Mang Latifnya. Kurang diuk di dia untuk mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad Allah sami Pak namna cempena sorangan. Apakah isu itu anu bid'ah? Kurang diuk di dia saling menyebarkan salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salam, sebarkan salam. Apakah menyebarkan salam sesuatu anu bid'ah? Lain Pak. Kurang diuk di dia nyambung tali silaturahmi, nyambung tali persaudaraan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wasilul arham, sambung tali persaudaraan. Apakah ia sesuatu anu bid'ah? Lain Pak. Orang niat di dia mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam riwayat Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus dijelaskan bahwasanya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus shalihin minal kafarah, dzikrul kubur minas sadaqah wa dzikrul maut minas sadaqah wa dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Dikatakan di dunia bahwasanya Kanjeng Nabi Pak saha dalam anu mengingat Kanjeng Nabi, menyebut para rasul itu merupakan sesuatu ibadah. Orang hidup di dia menyebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang diuk di dia ngagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sesuatu bid'ah? Lain Pak.
orang di dia nuntut ilmu hukumna faridah, sebagaimana nuntut ilmu orang hukumna wajib faridah nuntut ilmu tanya. Dina kaidah dijelaskan amrun syai' amrun biwasailihi, perintah terhadap sesuatu maka perintah juga terhadap sarana atau prasyarat bagi orang-orang yang melakukan perintah tersebut. Umpamana kieu, misalkan orang naik ke huruf panggung eta wajib, anu ngadorong orang naik ke huruf panggung naon tangga, maka seketika eta keneh tangga menjadi wajib karena kunaon, karena tangga anu ngadorong urang pikeun naik kana huruf panggung. Umpama deui kieu urang meuli baju hukumna mubah, meuli baju hukumna mubah, nutup aurat hukumna wajib, maka baju salah sahijina syarat pikeun urang nutup aurat anu wajib, maka baju harita keneh jadi wajib. Tah nuntut ilmu hukumna wajib, maka ketika aya maulid anu ngadorong urang pikeun nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka maulid dihukuman wajib. Dah pangis ngaji maka artikannya wajib. Lamun orang maca salawat ka Kanjeng Nabi hukumna sunnah. Lamun aya maulid anu ngadorong urang pikeun maca salawat ka Kanjeng Nabi, maka maulid hukumna sunnah. Urang diuk di dieu untuk mengaluman ke hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang manggustalat pangagung Kanjeng Nabi anu pertama ngagungkeun dan memuliakan keagungan hari lahirnya baginda Nabi lawan urang sebagai umat manusia, lain para malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung Pak. Tapi Allah boga cara lain, kumaha cara Allah ngagungkeun Kanjeng Nabi, cara urang mengagungkeun Kanjeng Nabi, urang mau berkat, urang maca maulid, eta cara urang, tapi cara Allah beda jeung urang Pak. Allah Subhanahu wa taala orang kabeh geus nyaho dina kitab Qisasul Anbiya, orang geus nyaho bahwa Kanjeng Nabi teh lahir pada poe Benan, pas Senin, tanggal 12 Rabiul tahun gajah, tahun gajah kunon bisa diarahkan tahun gajah, sebab eta pas hari eta Raja Habasyah mengutus pasukan tentara titah naikkan karena gajah anu galbe, pikeun eta gajah tugasna pikeun nyerang kana Baitul Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah Pak. Tapi Allah boga cara lain Pak, kumaha cara Allah? Allah ngutus manuk ababil anu aya dina neraka sijil, eta manuk hiji manuk teh mawa tilu batu di neraka, hiji di sumutna, dua di cakarna. Tugasna itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala manuk ababil hiber Pak ngalemparkeun eta batu anu tadi dibawa teh ke tentara pasukan anu gajah. Dilemparkeun eta batu ku manuk kena sia tentara pasukan gajah tembus ka sudut Pak. Allah hancurkan, Allah ratakan, Allah binasakan eta tentara pasukan gajah. Bahkan mustahil bagi Allah untuk menghancurkan itu pasukan gajah pas nalika santen nyerang ka Baitul Ka'bah. Tapi kunaon pas nyerang, pas hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hancurkan eta tentara pasukan gajah karena kunaon, karena ikraman, karena untuk memuliakan dan mengagungkan baginda mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Allah Pak. Api yang majusi sini majusi teh anu berabad-abad tahun, beribu-ribu tahun pernah parum, tapi ketika Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, Allah parumkan, Allah padamkan itu api seketika. Bahkan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memadamkan itu api sancan Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia. Tapi kunaon Allah diparumkan pas Kanjeng Nabi lahir karena ikraman Pak, karena untuk memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang kabeh diuk di dia untuk memuliakan dan agungkan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini satu wasilah turuna rahmat, turuna magfirah, turuna ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ngajadikeun wasilah di sapana urang di yaumil qiyamah ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sakedip babarangan maca surat burdah supaya orang dan sahabatnya ya Rabbi bil Mustafa Allah
مقصدنا الله يا الله واغفر لنا أما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله. Sekian kebiatu rambutan kosum billahi lillahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.